Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aktipa Tetap. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini dengan NIM 111911037. Latar belakang masalah. Secara umum, akuntansi mencakup kegiatan pendapatan dimulai dari transaksi dicatat untuk pertama kali dalam jurnal hingga menjadi laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa akuntansi sangatlah penting dalam kegiatan sehari-hari, terutama bagi operasi perusahaan dalam satu periode. Di dalam akuntansi, kita telah mengenal proses penyusunan laporan keuangan yang mana terdapat nama-nama akun dan nomor-nomor akun yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. Proses akuntansi diantaranya mulai dengan bukti transaksi, jurnal, jurnal umum, dan jurnal khusus. Posting buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca laporan perubahan ekuitas. Jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal balik. Dari tahapan di atas, laporan keuangan neraca terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban, dan modal. Dan yang akan dibahas kali ini adalah aktiva tetap, yaitu berbagai jenis aktiva dapat digunakan lebih dari satu periode untuk operasi perusahaan. Aktiva tetap terdiri dari aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Oleh karena itu, perlunya untuk mengetahui serta memahami secara rinci tentang aktiva tetap, baik aktiva tetap berwujud maupun tidak berwujud. Dengan cara demikian, kita mampu mengaplikasikan apa saja yang terdapat di dalam aktiva tetap sebuah perusahaan. Rumusan masalah. Apa pengertian aktiva? Apa arti penting dari aktiva? Apa saja sifat-sifat dari aktiva tetap? Bagaimana penggolongan dan klasifikasi dari aktiva tetap? Apa perbedaan antara aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengertian dari aktiva sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, mengetahui arti penting dari aktiva tetap. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat dari aktiva tetap. Yang keempat, mengetahui penggolongan dan klasifikasi dari aktiva tetap. Yang kelima, mengetahui secara umum aktiva berwujud dan tidak berwujud. Selanjutnya, pengertian aktiva. Aktiva ialah kekayaan perusahaan yang berwujud dan tidak berwujud, serta pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Pengertian aktiva menurut beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Dr. Lanita Winata, akuntan tahun 1994 halaman 55 menjelaskan, aktiva ialah sejumlah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang memiliki suatu perusahaan berupa uang, barang, dan hak yang timbul dari transaksi-transaksi yang terjadi di masa lampau dan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Menurut standar akuntansi keuangan, dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2002, halaman 13, paragraf 49 menjelaskan aktiva ialah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva ialah kekayaan atau sumber-sumber dari definisi di atas. Sumber-sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang terjadi di masa lampau dan diharapkan akan memberi manfaat di masa depan. Selanjutnya, pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap ialah aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai guna ekonomis jangka panjang, dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasi guna menunjang perusahaan dalam mencapai tujuan dan dimiliki perusahaan tidak untuk dijual kembali agar diperoleh laba atas penjualan tersebut. Pengertian aktiva tetap berwujud dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Jaki Baridwan tahun 1992 halaman 271 menjelaskan aktiva tetap berwujud yang sifatnya relatif permanen
menunjukkan sifat bahwa aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama, yang digunakan dalam kegiatan perusahaan. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan sifat-sifat tetap berwujud digunakan dalam operasional perusahaan, tidak untuk diperdagangkan, umur ekonomi lebih dari 1 tahun yang sifatnya relatif tetap, atau permanen dan berwujud fisik, artinya dapat dilihat dan dirasakan dengan panca indera. Perkenalkan, nama saya Kurniasari, NIM 1191108. Saya akan melanjutkan yang selanjutnya. Karakteristik aktiva tetap. Meskipun semua aktiva memiliki beberapa ciri dasar yang umum, aktiva tetap memiliki ciri-ciri tambahan sebagai berikut. 1. Aktiva tetap merupakan barang-barang fisik yang dimiliki untuk memperlancar atau mempermudah produksi barang-barang lain atau untuk menyediakan jasa-jasa bagi perusahaan atau para pelanggan dalam kegiatan normal perusahaan. Yang kedua, semua aktiva tetap memiliki usia terbatas, pada akhir usianya harus dibuang atau diganti. Yang ketiga, nilai aktiva tetap berasal dari kemampuannya untuk mengesampingkan pihak lain dalam mendapatkan hak-hak yang sah atau penggunanya yang bukan dari pemaksaan dari suatu kontrak. Yang keempat, aktiva tetap seluruhnya non-moneter. Manfaatnya diterima dari penggunaan atau penjualan jasa-jasa dan bukan pengubahan menjadi sejumlah uang tertentu. Selanjutnya, penggolongan aktiva tetap berwujud. Adalah aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat di mana aktiva yang bersangkutan dalam penggunaan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat mempunyai macam-macam bentuk seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, dan alat-alat, kendaraan, mebel, dan lain-lain. Dari macam-macam aktiva tetap berwujud di atas, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama, aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah, letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, aktiva tetap yang umurnya terbatas apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis. Kemudian yang terakhir, aktiva tetap yang umumnya terbatas apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis. Selanjutnya, klarifikasi aktiva tetap berdasarkan jenis. Aktiva tetap biasanya digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu tanah, perbaikan tanah, gedung, peralatan. Tanah seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung-gedung perusahaan. Perbaikan tanah seperti jalan-jalan di seputar lokasi perusahaan yang dibangun oleh perusahaan, tempat parkir, dan pagar. Gedung seperti kantor, toko, pabrik, dan gudang. Peralatan seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan mebel. Aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud adalah aktiva tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan. Contoh aktiva tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan biaya ditangguhkan, serta hak perusahaan sumber alam. Aktiva tetap berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Apabila suatu aktiva tidak berwujud diperoleh dengan membeli dari pihak luar, maka di samping harga beli yang termasuk sebagai harga perolehan adalah biaya-biaya tambahan untuk mendapatkan, seperti biaya yang dibayarkan kepada pemerintah dan notaris dengan serta biaya administrasi yang berhubungan. Apabila suatu aktiva tidak berwujud diperoleh dengan jalan mengembangkan sendiri, maka termasuk dalam harga perolehan adalah biaya-biaya bahan, peralatan, dan fasilitas, biaya gaji dan upah, biaya yang tidak langsung, misalnya alokasi biaya administrasi dan umum. Aktiva tidak berwujud mungkin timbul dari 1. Pemerintah seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Yang kedua,
perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. Yang ketiga, perjanjian tertentu seperti franchise dan lease. Ciri-ciri aktiva tetap tidak berwujud dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah atau terbagi dari DPR dan dapat dijual, dialihkan, dilestarikan, disewakan, atau dituturkan melalui kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama. Muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari DPR atau dari hak dan kewajiban lainnya. Aset tidak berwujud dapat diperoleh secara eksternal melalui perolehan secara terpisah dan pertukaran aset, atau dihasilkan secara internal. Aset tidak berwujud hanya dapat diakui apabila berasal dari eksternal, sedangkan biaya penelitian dan pengembangan yang terkait dengan upaya penghasilan aset tidak berwujud setelah internal tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud kecuali merupakan bagian dari perolehan aset lain. Perkenalkan, nama saya Ananisa Apipa dengan NIM 1190193. Selanjutnya, jawaban untuk working paper fixed asset atau aktiva tetap. Keterangan harga perolehan, ada tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan kantor. Untuk per buku tanggal 1 bulan 1 2016, tanahnya 250 juta, gedungnya 300 juta, untuk kendaraan 100 juta, untuk peralatan kantor 20 juta, dengan total 670 juta. Untuk penambahannya yaitu kendaraan 100 juta, untuk peralatan kantor 5 juta, dengan total 105 juta. Untuk pengurangannya yaitu tidak ada. Untuk per buku tanggal 31 bulan 2016, dengan tanah 250 juta, gedung 300 juta, kendaraan 200 juta, peralatan kantor 25 juta, dengan total 775 juta. Untuk 2016 untuk gedung 10%, kendaraan 15%, dan peralatan kantor 5%. Ada AKM depresiasi. Untuk gedungnya 30 juta, kendaraan 15 juta, untuk peralatan kantornya 1 juta, dengan total 46 juta. Untuk penambahannya dengan kendaraan 6.875.000, untuk peralatan kantornya 118.750, dengan total 11.412.500. Untuk per buku tanggal 31 bulan 12 2016, untuk gedungnya yaitu 25 juta, untuk kendaraan 21.875.000, untuk peralatan kantornya yaitu 1.118.700, dengan total 47.993.750. Sini ada kendaraan. Harga perolehan untuk saldo awal tanggal 1 bulan 1 2016 yaitu 100 juta. Untuk penambahan tahun 2016 tanggal 5 untuk pembelian satu buah truk dengan warna kuning dengan jumlah 25 juta. Untuk tanggal 15 dengan pembelian kijang warna biru dengan jumlah 75 juta rupiah. 25 juta ditambah 75 juta yaitu 100 juta. 200 juta didapat dari 100 juta ditambah 100 juta. Untuk akumulasi penyusutan saldo awal tanggal 1 bulan 1 2016 yaitu 15 juta. Untuk penyusutan tahun 2016, mobil lama 15% dikali 100 juta sama dengan 15 juta. Untuk mobil baru 15% dikali 25 juta dikali 10 dibagi 12 dengan 3.125.000. Yang kedua yaitu 15% dikali 75 juta dikali 4 dibagi 12 dengan jumlah 3.750.
Totalnya yaitu 6.875.000. 15 juta ditambah 6.875.000 yaitu 21.875.000. 15 juta ditambah 21.875.000, total saldo per buku 31 bulan 12 2016 yaitu 36.875.000. Selanjutnya ada peralatan kantor harga perolehan dengan saldo awal 20 juta. Untuk penambahan tahun tanggal 12 yaitu pembelian 2 buah printer Rp 2.250.000 dengan jumlah 4.500.000. Terus tanggal 10 pembelian 2 buah mesin tik yaitu 250 dengan total 500.000. 4.500.000 ditambah 500 yaitu 5 juta. Untuk saldo per buku tanggal 31/12/2016 yaitu 25 juta. Didapat dari 20 juta ditambah 5 juta. Selanjutnya ada akumulasi depresiasi. Untuk saldo awal tanggal 1 bulan 1 2016 yaitu 1 juta. Untuk penyusutan tahun 2016 peralatan kantor lama yaitu 5% dikali 20 juta sama dengan 1 juta. Untuk peralatan kantor baru yaitu 5% dikali 4.500.000 dikali 6 dibagi 12 dengan hasil 112.500. Yang kedua yaitu 5% dikali 500.000 dikali 3 dibagi 12 dengan total 6.250. 112.500 ditambah 6.250 dengan jumlah 118.750. 1 juta ditambah 118.750 yaitu 1.118.750. Untuk saldo per buku tanggal 31 bulan 12 2016 yaitu 2.118.750. Kesimpulan, setelah kita mengupas beberapa masalah seputar aktiva berwujud dan tidak berwujud, dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal, seperti mesin, peralatan, tanah, dan lain-lain. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan, tetapi berpengaruh terhadap kontinuitas perusahaan, seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Adapun perbedaan yang menonjol dari keduanya antara lain, yang pertama bentuk nyata dan bentuk fisik, yang kedua ada nilai aktiva, yang ketiga ada usia dan umur aktiva. Perlakuan akuntansi aktiva tidak berwujud menyangkut masalah yang tidak berbeda dengan perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap. Di antaranya adalah penentuan nilai perolehan, perlakuan akuntansi selanjutnya terhadap nilai perolehan tersebut dalam kondisi usaha normal amortisasi, dan perlakuan akuntansi atas penurunan nilai aktiva tidak berwujud yang material dan permanen. Kesulitan yang dihadapi dalam pemecahan masalah perlakuan akuntansi aktiva tidak berwujud pada umumnya disebabkan oleh sifat aktiva tersebut, seperti tidak adanya wujud fisik yang menyebabkan bukti keberadaannya kabur, dan kesulitan dalam penentuan nilai perolehan serta masa manfaat keekonomiannya. Yang terakhir ada saran, setelah disusunnya makalah mengenai aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud, diharapkan dapat menambah wawasan pembaca khususnya di mata kuliah pengantar akuntansi. Begitu juga alangkah baiknya apabila kita mencari sumber referensi lebih banyak dari berbagai sumber sebagai ilmu dan wawasan yang kita dapat semakin luas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.